Hukum Archimedes. Archimedes merupakan ilmuwan yang banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusinya adalah tentang gaya apung. Archimedes mengatakan benda yang tercelup, baik sebagian maupun seluruhnya, akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat cairan yang didesak. Hukum Archimedes juga berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Rumus untuk menghitung hukum Archimedes adalah FA sama dengan rho kali G kali V, di mana FA adalah gaya Archimedes, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, V volume zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada 3 keadaan benda jika dimasukkan ke dalam air. Yang pertama adalah terapung, yang kedua melayang, dan ketiga tenggelam. Benda terapung adalah ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Kemudian benda dikatakan melayang karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Juga kemudian benda dikatakan tenggelam adalah ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Penerapan hukum Archimedes ada banyak contohnya, seperti jembatan Poton, kapal selam, balon udara, dan lain sebagainya. Nah, dan di sini saya akan mencoba salah satu contoh hukum Archimedes menggunakan sebuah telur yang diberi garam sehingga terjadi hukum Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum fisika dalam hukum materi Archimedes. Dengan alat dan bahan diperlukan seperti 3 butir telur, 3 gelas air, takaran air yang cukup, lalu garam. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke percobaannya. Langkah pertama, kita masukkan telur ke dalam air tanpa campuran apapun. Dan amati yang terjadi. Nah, langkah kedua, kita masukkan telur, lalu masukkan sedikit garam ke dalamnya. Nah, kita amati. Langkah ketiga, masukkan telur ke dalam air dengan garam yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, dari percobaan saya hari ini, saya memperoleh pada percobaan pertama kita memasukkan telur ke dalam air tanpa menggunakan garam dan hasilnya telur itu tenggelam. Lalu pada percobaan kita yang kedua, kita menambahkan telur ke dalam air yang berisi sedikit garam. Gimana dapat kita lihat telur itu melayang. Mengapa? Karena peran garam yang kita masukkan ke dalam air menambah massa jenis air, sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Dan pada percobaan ketiga, di mana saya memasukkan telur ke dalam gelas yang
berisi lebih banyak garam daripada gelas kedua, dan dapat dilihat bahwa telur itu mengapung. Mengapa? Karena peran garam yang kita masukkan ke dalam air dapat menambah massa jenis air, dan pada percobaan ketiga ini massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga menyebabkan terapungnya telur. Jadi kesimpulannya, di mana peran garam sangat penting dalam menambah massa jenis air, seperti percobaan yang saya lakukan tadi. Nah, demikianlah praktikum saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.